Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin rahimakumullah, kali ini Teteh membawa kitab Qurratul Uyun. Qurratul Uyun ini adalah kitab yang lebih spesifik membahas tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan rumah tangga. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada sedikit keterangan di dalam ini kitab Qurratul Uyun. Fa'idha as-sobaha, di mana-mana ketika suami istri melakukan ibadah dengan tanda kutip melakukan ibadah biologis, begitu ya. Maka kataballahu lahu mi'ata wa ishrina hasanatan. Maka Allah akan menuliskan 120 kebaikan bagi suami dan juga istri tersebut. Wa maha anhu mi'atan wa ishrina sayyi'atan, dan bahkan Allah akan menghapus 120 keburukan yang menempel yang ada di suami dan juga istri tersebut. Subhanallah, jangan dikira ya, ternyata melakukan ibadah biologi suami dan istri banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan. Fa'idha ightasala, kemudian sang suami istri tersebut melakukan mandi besar, nadallahul malaikata, maka Allah akan mengundang terhadap para malaikat. Fayaqulu, maka Allah ngadauh menurang banyak kepada para malaikat. Unzuru ila abdi, harus melihat kalian semua terhadap hamba-hambaku. Yaghtasilu, melakukan mandi besar suami istri tersebut, min khaufi, dikarenakan ada rasa takut terhadapku, kata Allah. Yatayaqqanu, dan meyakinkan suami istri tersebut, anni, bahwa sesungguhnya aku, rabbuhu, adalah pangerannya, adalah Tuhannya. Asyhadu, dan bersaksi dan beri'tiqadiyah di dalam hati suami istri tersebut, alayya, terhadap kaula, yaitu kepada Allah, bi anni, bahwa sesungguhnya Allah, qad ghafartu, teman-teman sudah mengampuni, lahu, terhadap suami istri tersebut, fama yajril ma'u, maka tidak akan mengalir itu air, minhu, dari hambaku, ala sya'ratin, terhadap satu rambut, illa kataballahu lahu biha hasanatan, kecuali Allah akan menuliskan terhadap pasangan suami istri tersebut dari setiap helai-helai rambutnya berubah menjadi kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Itulah pahala yang akan didapatkan bagi pasangan suami istri ketika melakukan ibadah kemudian melaksanakan mandi besarnya, seperti itu. Tapi yang namanya hidup ya, terkadang ada mungkin sebagian keluarga mengalami, bahkan salah satunya ketika melakukan ibadah itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Masalahnya banyak ya, banyak sekali. Di antara salah satu kendalanya gitu ya, misalkan ketika melakukan ibadahnya, baik suaminya ataupun salah satu bisa saja istrinya tidak mengalami kepuasan ketika melakukan ibadah tersebut. Ya, penyebabnya banyak ya. Itu bisa saja terjadi dikarenakan misalkan ketika melakukan ibadah sang suaminya misalkan cepat keluar ya, ataupun misalkan susah bangun ketika melakukan ibadahnya. Jangan dikira loh kalau misalkan itu didiamkan tanpa ada proses penyembuhan, itu bisa saja mengganggu akan keharmonisan rumah tangganya, seperti itu. Nah, di sini Teteh ingin sedikit ingin sedikit mengulik begitu ya. Apa saja sih yang menyebabkan seorang suami ketika melakukan ibadahnya itu cepat keluar? Penyebabnya banyak. Salah satu di antaranya itu bisa terjadi dikarenakan stres. Apa? Stres ya, stres atau depresi yang berkepanjangan ya. Dikarenakan mengalami depresi yang cukup berat. Bisa seperti itu kah stres? Iya, ya. Sebetulnya kalau kita berbicara dengan stres itu sendiri, sebetulnya stres ada manfaatnya juga. Masa nih teh, aku baru dengar stres ada manfaatnya. Iya, karena kalau misalkan kita stres, dengan seketika hormon testosteron yang ada di dalam tubuh kita itu akan meningkat, akan meninggi seperti itu.
yang mana hal ini dapat membantu untuk mengatasi situasi yang serius pada saat itu yang sedang terjadi. Misal nih, kita kasih contoh ya. Namanya hidup itu kan tidak akan pernah lepas ya di dalam ujian. Terkadang kita itu bisa saja mengalami suatu hal yang hal itu di luar dari prediksi kita gitu ya. Misalkan ini salah satu contoh. Misalkan kita tuh lagi santai-santai aja di rumah ya. Misalkan ini contoh ya, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Misalkan kita menerima telepon gitu ya. Ternyata mengabari kalau anak kita itu misalkan mengalami kecelakaan di jalan raya. Misal, naudzubillah ya, ini hanya sebatas contoh aja. Nah, kemudian kita bagaimana setelah mendengar itu sebagai orang tuanya wajar kan? Yang pertama itu mungkin kita akan kaget, kita akan shock karena kita mendengar kalau anak kita kecelakaan gitu di jalan raya. Maka sebetulnya Allah itu sudah memberikan modal kepada kita tanpa kita sadari fisik di dalam tubuh kita hormon testosteronnya itu akan meningkat, akan meninggi. Maksudnya hormon itu meningkat itu dibutuhkan untuk membantu mengatasi permasalahan yang serius yang saat ini sedang terjadi. Sehingga dikarenakan hormon testosteronnya itu meningkat, meninggi, maka itu biasanya orang itu akan lebih bisa cepat sigap gitu ya, ataupun sedikit bisa tenang apa yang harus dilakukan seperti itu. Nah, itu adalah fungsinya ketika stres itu memang Allah meningkatkan hormon testosteronnya seperti itu. Dan itu sebetulnya tidak membahayakan terhadap tubuh kita, justru manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, itu yang dimaksudkan salah satu manfaat dari stres itu sendiri. Nah, yang menjadikan membahayakan ke dalam kondisi tubuh kita, stres itu yang bagaimana? Yaitu adalah jika stresnya itu berlarut-larut sehingga stresnya kepanjangan sampai kita depresi gitu ya, sehingga yang merubah gelisah kepada hatinya, kepikiran terus membuat kita insomnia, mengakibatkan kita susah tidur seperti itu. Nah, dikarenakan apa tadi? Depresinya kepanjangan, stresnya kepanjangan, merasa ketekanan itu terlalu menekan terhadap jiwanya. Nah, terus berlahan, maka itu hormon testosteron yang ada di dalam tubuh kita itu semakin merendah dan semakin merendah. Nah, dan tentu kalau misalkan hormon testosteronnya itu tidak seimbang, semakin merendah, maka itu akan mengakibatkan hal yang negatif terhadap fisik ataupun tubuh kita. Nah, kalau kita kaitkan dengan kajian keagamaan, itu sebetulnya menunjukkan orang yang stres, orang yang depresi itu menunjukkan bahwa keimanannya yang lemah. Karena kalau kita berbicara hidup, ya siapa sih yang hidup di muka bumi ini yang tidak mendapati ujian dari Allah? Semuanya akan mendapati ujian dari Allah. Mau ujian yang bersifat kesenangan, sebetulnya itu adalah tipu daya ya. Kalau kita tidak paham, ya mungkin saja ujian itu adalah berupa hal yang tidak menyenangkan bagi kehidupan kita. Tapi kalau keimanan kita kuat, bahwa kita memahami bahwa ini adalah salah satu ujian dari Allah, sebetulnya ini adalah momen Allah ingin meningkatkan keimanan kita. Kalau kita sadar akan itu, maka kita akan semakin kuat keimanannya. Maka kita bisa bersabar, bahkan kita bisa bersyukur atas segala apapun yang terjadi, dan kita tuh ridho dalam hati kita. Maka insya Allah kita tuh tidak akan mengalami stres sampai kepanjangan gitu ya, sampai depresi gitu ya, seperti itu, bahkan sampai mengakibatkan kita insomnia. Dan penyebab dari stres itu banyak sekali. Biasanya itu terjadi dikarenakan konflik-konflik, mau konflik rumah tangga suami dan juga istri, mau juga konflik dengan ibu bapak mertua misalkan, atau dengan saudara, atau dengan tetangga, masyarakat lainnya. Dan misalkan konflik itu terjadi di dalam suatu pekerjaan, mungkin semuanya sudah bisa kita rasakan ya, konflik-konflik itu kenapa terjadi pada diri kita, dan itu memang adalah bagian dari hidup yang memang harus kita jalani ya kan, seperti itu. Nah, jika kita stres kepanjangan, jiwa kita tertekan, fisik kita itu terganggu. Kenapa? Udah tadi Teteh katakan kan bahwa hormon testosteron di dalam tubuhnya itu kan nanti semakin menurun. Nah, itu bisa mengakibatkan sekali akan rumah tangganya itu menjadi tidak harmonis. Kenapa seperti itu? Karena orang yang stres atau depresi kepanjangan itu dapat mengganggu akan reproduksi sperma bagi laki-laki tersebut ataupun bagi seorang wanita tersebut, dan hal itu bisa menyebabkan disfungsi ereksi, bisa menyebabkan seorang laki-laki atau seorang suami ya, wong lanang itu menjadi impotensi.
seperti itu. Dan tentu hal itu mungkin bagi sebagian banyak orang yang bersuami, menjadi status suami, hal itu sangat tidak ingin terjadi ya. Mungkin para suami juga tidak menginginkan ya, ketika melakukan ibadahnya itu cepat keluar sehingga tidak merasa puas sang istrinya. Kenapa? Kan kita ketahui kalau sosok wanita itu sangat sulit sekali untuk inzal, untuk bisa menikmati di dalam ibadahnya. Karena kalau wanita itu lebih membutuhkan waktu yang lebih lama daripada laki-laki seperti itu. Bahkan kalau stresnya yang udah kronis gitu ya, emang ada tes stres yang udah kronis ada. Dan kan kalau stresnya yang udah kronis itu akan lebih membahayakan sekali akan fisik bagi orang tersebut. Kenapa? Karena kalau stres yang udah sampai kronis itu dapat meningkatkan resiko infeksi pada prostat dan juga testisnya. Seperti itu. Jadi itu bahaya terhadap fisiknya. Selain mengganggu terhadap fisik tubuh kita, stres atau depresi pun itu dapat sekali mengganggu akan psikis kita, ya, sehingga dapat mengganggu akan jiwa kita. Maka diri kita itu akan lebih cenderung apa? Akan cenderung kelelahan. Kenapa seperti itu? Karena pikiran kita terus berpacu. Dikarenakan pikiran kita terus berpacu sehingga hal itu dapat mengalihkan bagi pasangan suami dan istri tersebut untuk melakukan ibadah seksualitasnya seperti itu. Ya, jadi hawanya males gitu ya, karena kan kita kepikiran akan hal atau konflik yang sedang kita alami ini. Ya, nah itu tanpa disadari dikarenakan hormon testosteronnya itu adalah semakin merendah. Terus kan stres juga itu kan sangat berdampak sekali kan akan suasana hati kita ya, sehingga kan kondisi hati kita itu seringnya cemas, sehingga tanpa disadari libido yang ada di dalam tubuh kita itu semakin anjlok. Makanya hawanya males mau melakukan ibadah suami istri tersebut. Dan hal itu tentu kan dapat mengganggu akan keharmonisan rumah tangga. Apalagi kalau pasangan suami istrinya itu yang masih apa ya, umur yang masih muda-mudanya lah seperti itu ya. Intinya masih benar-benar membutuhkan deh ya akan mencukupi kebutuhan biologis baik bagi pasangan suami ataupun istri. Bahkan fisik kita itu dapat juga merusak dikarenakan stres itu. Bisa mengalami kerontokan rambut, kemudian permasalahan kulit udah mulai timbul, udah mulai pada datang ya. Bisa mengganggu akan pencernaan dalam tubuh kita, misalkan kita sehingga mengalami GERD seperti itu. Ataupun kalau misalkan bagi perempuan itu siklus menstruasinya jadi tidak lancar, dan masih juga sih sebetulnya ada pengaruh-pengaruh yang lain terhadap fisik atau tubuh kita dikarenakan stres atau depresi tersebut. Intinya ya kita harus punya apa ya, rasa keimanan yang lebih kuat. Lalu gimana nih kalau udah kita mengalami stres seperti ini, kita mengalami depresi seperti ini, apa dong tips-tipsnya yang harus kita lakukan? Ya, kita usahakan harus bisa beristirahat, harus bisa tidur dengan cukup, ya. Kemudian dalam satu situasi coba lebih merelakan dulu tubuh kita, seperti itu, biar kita enggak terlalu kepikiran terus akan permasalahan yang sedang kita alami. Tentu makanan-makanan yang gizi, yang seimbang itu juga dapat mempengaruhi akan menjaga daya tahan tubuh kita. Dengan melakukan rajin kita berolahraga pun itu sebetulnya dapat merilekskan loh terhadap tubuh kita ya, sehingga otot-otot kitanya itu lebih rileks dari kita melakukan olahraga tersebut. Atau boleh kita melakukan sesuatu hal yang kita sukai, yang pernah kita tertunda gitu ya ketika waktu dulu, ini untuk mengalihkan ya, maksudnya adalah untuk mengalihkan akan kesetresan yang sedang kita alami ini. Dan coba deh kita itu lebih bersosialisasi ya, berkumpul dengan orang-orang yang memberikan dampak positif bagi kita, dengan orang-orang yang cukup menyenangkan, sehingga kita kumpul dengan orang-orang yang bisa memberikan sugesti positif yang baik untuk kehidupan kita. Misalkan saat ini kita tuh sedang berkonflik atau ada sesuatu hal yang sangat dipikirkan sekali, susahnya ekonomi gitu ya, mencari nafkah misalkan untuk anak istri aku. Kata seorang laki-laki, tapi kita berkumpul dengan orang-orang yang pengangguran. Ya, nanti macam mana ya, nanti tambah stres lah. Coba dah kita cari berkumpul dengan orang-orang yang sudah lebih sukses daripada kita dari segi ekonominya. Karena kan hal ini yang sedang kita pikirkan. Nah, ibaratnya itu salah satu contohnya.
Nah, sekarang yang menjadikan permasalahan yang kedua nih Teh, gimana nih Teh? Aku udah stres, aku udah depresi nih ya, sehingga mengakibatkan salah satunya aku ketika melakukan ibadah itu ya cepat keluar. Nah, sekarang ada gak nih Teh solusinya bagaimana aku ketika melakukan ibadah ya minimal aku bisa menyenangkan gitu ya sama istri aku. Jangan aku sekarang lagi dapat konflik, udah itu aku keluarga semakin tidak harmonis dikarenakan aku selalu tidak bisa menyenangkan istriku. Gak pengen kan mendapati hal itu bertubi-tubi gitu ya. Udah mah kita lagi dapat konflik, merasa stres, udah mah di rumah juga tambah stres karena kita tidak bisa menyenangkan istri kita. Ya minimal atau dong Teh ketika melakukan ibadah ya mendapatkan sesuatu hal yang menyenangkan selain dari pahala yang bisa kita dapatkan, karena kan tujuannya juga baik ya. Tujuannya juga kan kita ingin menyenangkan pasangan kita atau istri kita, dan kita menginginkan yang penting utama adalah tubuh kita sehat. Karena kalau udah sehat tubuh kita kan kita mau melakukan aktivitas apapun kan kita enak. Nah, Masya Allah, tabarakallah ya. Ini Teteh insya Allah punya solusi. Ini produk dari Al Asran ya, nggak apa-apa ya. Ini sebutnya bukan promo juga sih ya. Ini siapa tahu barangkali Allah tuh memberikan wasilah di kopi Al Asran. Alhamdulillah kopi Al Asran ini merupakan kopi produksi dari Teteh sendiri gitu ya. Produksi dari kami ya, kenalan dulu ya biar kalian itu sayang. Kalau nggak kenalan nanti gak sayang. Kalau yang warna kuning kemasan ini namanya Lanang Jagat, kalau yang warna merah ini namanya Lanang Godek. Ini kopi apa sih Teh? Ini tuh bukan kopi suplemen ya, ini tuh bukan kopi suplemen ataupun kopi stamina yang sifatnya sementara, bukan, tetapi ini kopi yang lebih spesifik ke kopi kesehatan. Ini kopi dapat membantu untuk mengobati ataupun untuk menyembuhkan sistem saraf yang ada di dalam tubuh kita, dan juga ini bisa membantu untuk memperlancar pengaliran darah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini kan berkaitan erat sekali ya bagi orang yang sedang stres ataupun depresi, dikarenakan sistem saraf dalam otaknya itu kan sudah terganggu. Nah, kandungan di dalam ini kopi, kalau kita konsumsi ini kopi dari Al Asran, kan itu bisa dapat meningkatkan produksi hormon serotonin dan juga dopamin yang ada di dalam tubuh kita, yang berperan sebagai pemicu kebahagiaan yang ada di dalam tubuh kita, sehingga sistem saraf di dalam otak kita itu akan lebih rileks dikarenakan ada kandungan itu ya yang di dalam kopi ini. Selain itu, ini kopi itu dapat juga untuk mengatasi permasalahan bagi seorang laki-laki yang sudah mempunyai keluhan seperti yang keluarnya encer ataupun yang susah bangun ya, itu bisa terjadi diakibatkan diabetes, kayak jantung, kayak hipertensi ya kan, kayak kolesterol atau kardio dan juga yang lain-lainnya, atau misalkan yang merasa kurang bergairah ataupun yang kurang berstamina. Nah, itu adalah menunjukkan sistem saraf dalam tubuh dan juga pengaliran dalam tubuhnya itu sudah terganggu. Maka insya Allah berikhtiar, mudah-mudahan ini kopi dari Al Asran bisa menjadikan wasilah. Kalau misalkan yang sudah mengalami permasalahan semuanya itu, maka disarankan ini meminumnya Lanang Jagat pagi sama siang dan juga Lanang Godek ketika maghrib. Tapi bagi kalian semua yang punya riwayat hipertensi cukup tinggi ya, misalkan melebihi dari 150 ke atas maksudnya, dan juga yang punya mengalami riwayat jantung ataupun yang punya penyakit mah, maka tidak disarankan untuk meminum yang ini. Yang aman adalah yang Lanang Jagat aja. Kalau misalkan kalian semua yang alhamdulillah nih Teh, aku tuh gak punya riwayat jantung mah sama juga hipertensi, bahkan ketika melakukan ibadah pun aku tidak mempunyai kendala apapun itu, cuman aku pengen aja gitu ya lebih berstamina, aku pengen aja gitu ya berubah menjadi sosok seperti Bima misalkan, yang bisa mengalahkan istriku sampai 2-0 misalkan, maka tidak apa-apa, kalian bisa langsung beli aja yang Lanang Godek seperti itu. Kalau kalian semua pengen ada manis-manisnya, maka jangan lupa menggunakan gula aren sekaligus dari Al Asran, karena ini kopi tidak boleh menggunakan gula pasir sama sekali. Meskipun di dalam prosesnya itu kalian harus sabar ya, apapun itu namanya hidup kan harus sabar ya. Kenapa? Karena produksi dari Al Asran ini kopinya itu paiberi, artinya adalah murni sekali, nggak ada campuran apapun itu. Apalagi dicampur kimia dan pengawet sama sekali, kamu itu tidak berani ya, karena takutnya ada risiko efek samping bagi tubuh kalian. Jadi mau cepat lambatnya kapan kopi ini bereaksi untuk tubuh kalian itu tergantung
tergantung usia dan kesehatan kita masing-masing. Jika kalian ingin mendapatkan ini kopi yang bisa menjadikan wasilah untuk kesehatan tubuh kita, monggo silahkan banget kalian semua bisa membeli ini produk di toko Shopee ataupun di Lazada atau di Tokopedia ataupun di TikTok Al Asran. Sekali lagi, mudah-mudahan ini kopi bisa menjadikan wasilah untuk kesehatan tubuh kalian, karena secara hakikatnya kesembuhan itu adalah kudrat, iradat, dan inayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.